49, menjauhlah dari putriku. Ayo pulang. Mereka sudah selesai menyantap makan malam mereka. Namun, aura menakutkan di atas kepala Santi makin menjadi-jadi. Dirga berencana untuk mengantarnya pulang untuk menghindari hal-hal di luar dugaan. Baiklah. Santi bangkit berdiri dan bersiap untuk membayar tagihan makan mereka. Namun, makan malam mereka ini sama sekali tidak dipungut biaya. Dirga bersama dengan Santi pun meninggalkan gedung Sekte Naga. Saat ini, Komandan Mila dari Garda Kota Segara yang ditugaskan di sana, memperhatikan Dirga dari kejauhan. Melihat Dirga bercandaria dengan seorang gadis cantik di sisinya dan berjalan meninggalkan gedung, Mila hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan sangat gusar. Dia kembali memikirkan ibunya yang sudah tiada. Kenapa pelaku pembunuhan ibunya hanya mendekap 5 tahun saja di penjara? Tetapi, setelah itu, dia bisa memulai hidupnya lagi dan berbahagia? Dasar bajingan! Nyaman sekali hidupnya. Kalau aku sudah menyelesaikan semua ini, aku pasti akan kembali menangkapmu. Mila menggertakkan giginya dan bersumpah dalam hatinya. Tuduhan tak berdasar pun tidak masalah. Yang jelas, aku akan memenjarakanmu kembali. Penjara adalah rumah untuk orang sepertimu. Sedangkan, saat ini kedua orang itu sedang mengobrol mengenai berbagai hal sambil berjalan santai. Namun, sepanjang jalan, Dirga menyadari bahwa aura hitam di atas kepala Santi tidak hanya tidak berkurang, tetapi malah makin pekat. Seolah nasib buruk akan menghampirinya sebentar lagi. Tidak baik, Dirga berpikir dalam hati, kupikir dengan meninggalkan gedung dan mengubah suasana, nasibnya akan sedikit berubah. Tapi aku tidak menyangka malah jadi makin buruk. Aku sudah hampir sampai di rumah. Kemudian, Santi menunjuk suatu persimpangan di depan. Setelah menyeberangi jalan ini, akan tiba di rumahku. Kamu tidak perlu mengantarku, aku bisa pulang sendiri. Kamu juga, cepatlah pulang. Tidak. Dirga menggelengkan kepalanya. Aku harus mengantarmu sampai ke rumahmu. Sebenarnya, jika bukan karena terlalu mendadak, Dirga ingin sekali mengajak Santi pulang ke rumahnya. Dengan begini, tidak peduli hal apa yang akan terjadi, Dirga bisa langsung membantunya. Tidak perlu. Santi menolaknya dengan sopan. Kamu tidak perlu mengantarku. Tidak apa-apa. Tetapi Dirga terus bersikeras. Pada saat ini, bip, bip, terdengar suara klakson motor listrik dari belakang. Santi, apa kamu baru pulang kerja? Kemudian, terlihat seorang wanita parubaya yang mengendarai motor listrik yang masih baru perlahan mendekati mereka. Wanita itu memperhatikan pria asing yang mengikuti putrinya dari atas ke bawah. Bu? Santi melambai-lambaikan tangannya. Siapa dia? Ibu Santi yang penasaran itu pun bertanya. Dalam hatinya, ibunya berpikir bahwa lelaki ini sangat tampan. Dia bertanya-tanya apakah putrinya sudah bertemu dengan pangeran idamannya pada hari pertamanya bekerja. Ternyata, pria-pria di perusahaan besar memang luar biasa. Bu, dia adalah Dirga dan Warta, teman sekelasku di SMA. Kata Santi. Dia juga memperkenalkan ibunya kepada Dirga. Dirga, ini ibuku. Halo, Bibi. Dirga berinisiatif untuk menyapa duluan. Dirga dan Warta. Ketika Ibu Santi mendengar bahwa orang ini bukanlah rekan kerja perusahaan putrinya, tetapi teman SMA-nya yang pernah masuk penjara, raut wajahnya langsung berubah. Apa kamu Dirga dan Warta yang telah dipenjara selama 5 tahun dan diusir oleh keluargamu? Hah? Kudengar begitu kamu dibebaskan, kamu langsung membuat keributan lagi, ya? Putriku bahkan harus menggantikanmu meminta bantuan kemana-mana. Orang sepertimu harus menjauhi putriku. Mendengar ini, Santi dengan cepat menghentikan ibunya. Bu, apa yang ibu bicarakan? Aku sudah memberitahu ibu kalau teman sekelasku ini sudah difitnah. Selain itu, aku dapat bekerja di perusahaan keluarga Simbolo. Semuanya adalah karena koneksi Dirga. Kenapa ibu bisa berkata seperti itu padahal ibu baru bertemu dengannya? Ibu sudah keterlaluan. Sesudah itu, Santi segera meminta maaf kepada Dirga lagi. Maaf, Dirga. Ibuku memang seperti ini. Ibuku terlalu belak-belakan, tapi dia tidak bermaksud jahat. Ibu Santi mendengus. Kamu terus mengatakan bahwa kamulah yang mengandalkan koneksinya. Tapi setelah aku mendiskusikannya dengan ayahmu mengenai pekerjaanmu itu, apa hubungannya dengan dia? Dia bukan tuan muda dari keluarga dan Warta lagi. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tapi dia bisa membantumu mencari pekerjaan. Kamu bisa masuk perusahaan besar karena prestasimu yang luar biasa. Karena Santi tidak bisa meyakinkan ibunya dan dia takut ibunya akan mengatakan sesuatu yang lebih keterlaluan lagi. Dia pun buru-buru menarik ibunya pergi. Dirga, kami pergi dulu, ya? Kamu juga pulanglah. Santi melambaikan tangan pada Dirga. Bocah tengik,
Kelak, jauhi putriku. Ketika Ibu Santi ditarik pergi, dia tidak lupa menoleh kembali dan mengatakannya. Bu, jangan bicara lagi. Ibu dan anak itu pun saling beradu mulut, mereka berdua sama-sama tidak mau mengalah. Baru saja tiba di pintu masuk perumahan. Tiba-tiba dari sebuah mobil yang diparkir di pinggir jalan, dua pria berbaju hitam melompat turun. Tanpa mengatakan apapun, mereka menyeret Santi yang tidak berdaya ke dalam mobil. Pintu mobil tertutup dan langsung pergi begitu saja. Ya ampun! Ibu Santi begitu terkejut hingga tak bisa melakukan apapun. Setelah tercengang selama beberapa detik, dia tiba-tiba berteriak minta tolong. Tolong! Tolong! Ada penculik! Ada yang menculik putriku! Ah! Ibu Santi naik motor listriknya lagi dan mengejar ke arah mobil itu pergi. Namun, bagaimana mungkin motor roda duanya bisa mengejar mobil yang beroda 4? Ibu Santi pun mengejar hingga ke persimpangan tempat mereka berpisah jalan dengan Dirga tadi. Dia pun melihat Dirga yang masih berdiri di sana. Ibu Santi seolah telah menemukan penyelamat dan buru-buru berseru. Dirga, cepat! Putriku dibawa pergi oleh mobil hitam itu. Cepat bantu kejar. Saat ini, wajah Dirga berangsur-angsur menjadi muram, oranya menjadi sangat mengerikan. Pada akhirnya, Santi jatuh juga dalam bahaya. Untungnya, dia belum beranjak pergi. Selain itu, pada saat mobil melesat tadi, Dirga juga mengenali wajah yang tidak asing dari bayangan sekilas jendela mobil itu. Tuan Abram! Santi yang diculik di dalam mobil terkejut dan ketakutan. Namun, setelah menjadi tenang, dia menemukan wajah yang dikenalnya di antara semua wajah asing. Apa yang mau kamu lakukan? Santi bertanya dengan ketakutan. Mau apa? Tuan Abram menggertakkan giginya dan menoleh. Kamu membuatku kehilangan pekerjaanku dan ayahku juga diberhentikan. Semua ini disebabkan olehmu. Kamu masih bertanya apa yang ingin aku lakukan. Aku akan membuatmu membayar semua perbuatanmu malam ini juga. Bab 50, lebih parah dari binatang. Sejak kencan butanya dengan Santi lusa kemarin, dia kehilangan pekerjaannya. Bahkan ayahnya juga turut terlibat. Ayahnya diberhentikan dari kantor pemerintahan dan harus diselidiki. Dalam sekejap, Tuan Abram seperti telah jatuh ke dalam jurang. Dia menyalahkan semuanya pada Santi. Dia yakin bahwa Santi telah mencelakakan dirinya. Pagi ini, dia kembali dicaci maki ayahnya yang mabuk dan diusir dari rumah. Karena depresi, Tuan Abram pergi minum-minum dengan teman-teman bobroknya. Di bawah pengaruh alkohol, mereka melakukan rencana gila ini. Melihat sekelompok orang di dalam mobil yang bau alkohol dan tatapan jahat mereka, Santi tentu saja dapat menebak apa yang akan mereka lakukan pada dirinya. Kamu berbuat kriminal. Santi memberi peringatan. Kriminal? Tuan Abram mendengus kesal. Hidupku sudah dihancurkan olehmu. Kamu pikir aku masih peduli tentang ini? Selain itu, aku akan merekam bukti. Kalau kamu berani melapor polisi, aku akan menyebarluaskan videomu. Kamu tidak ingin menjadi viral dengan cara seperti ini, kan? Tuan Abram yakin selama dia menggunakan ancaman ini, wanita ini akan berada di bawah kendalinya dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan pada wanita ini. Dasar bajingan! Niat jahat Tuan Abram membuat amarah Santi meluap. Walaupun kamu mengeksposku, aku tetap akan melaporkan perbuatanmu agar polisi datang untuk menangkapmu. Jangan harap kamu bisa mengancamku dengan ini. Itu bagus. Kalau begitu kita akan mati bersama. Tuan Abram sudah tidak peduli apapun lagi sekarang. Dia hanya ingin membalas dendam pada Santi dan membuatnya hancur seperti dirinya. Dua pria berparas buruk di kursi belakang sudah mulai kehilangan kesabaran mereka. Santi berteriak dan meronta-ronta sambil menangis karena penghinaan ini. Berhenti! Jangan menyentuhnya dulu! Tuan Abram langsung berteriak. Pengalaman pertamanya itu milikku. Kalian semua minggir! Tuan Abram saja belum mendapatkan keinginannya. Mana mungkin dia membiarkan orang lain mendahuluinya? Baiklah, kalau begitu Tuan Abram, silakan menikmati dulu. Komplotannya yang jahat juga tahu diri. Tak lama kemudian, mobil itu sampai di sebuah gedung pabrik yang terbengkalai. Mereka sudah menyiapkan peralatan untuk tindak kriminal mereka di sini. Tolong! Begitu Santi keluar dari mobil, dia berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta pertolongan. Namun, di malam hari, pinggiran kota begitu sepi dan tak berpenghuni. Tidak peduli seberapa keras Santi berteriak, tidak ada yang menjawab. Hahaha! Tuan Abram dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Walaupun kamu berteriak sampai tenggorokanmu kering sekalipun, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Di sela-sela rontaan dan paksaan, Santi pun diseret ke lantai 2. Sesampainya di sana, dia melihat kamera sudah terpasang dan kasur sudah digelar.
Santi merasa dia seperti telah terjun ke dasar jurang. Dia sontak teringat akan peringatan Dirga tadi bahwa dia akan berada dalam masalah dalam waktu dekat ini. Saat itu, dia masih mentertawakan Dirga yang seperti peramal itu. Tetapi dia tidak menyangka perkataannya benar-benar terjadi. Santi menyesal karena dia tidak mendengarkan peringatan Dirga dan malah pulang lebih awal. Mungkin jika Dirga mengantarnya sampai ke rumahnya, kejadian seperti ini mungkin tidak akan terjadi. Dirga, di mana kamu? Tolong aku. Santi berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban terjadi. Duk! Santi berteriak dan didorong dengan kasar ke atas kasur. Kamu mau melepasnya sendiri atau mau aku bantu? Kalau kamu tidak mau menurut dan memaksaku untuk turun tangan langsung, jangan salahkan aku kalau aku berlaku kasar dan tidak berbelas kasihan padamu. Hahaha. Tuan Abram tertawa dengan kejinya seperti iblis. Dia pun perlahan-lahan mendekati Santi. Tuan Abram, tolong biarkan aku pergi. Besok, aku akan pergi ke perusahaan untuk mengundurkan diri dan mengembalikan pekerjaan itu padamu. Kamu hanya melakukan ini karena kamu mabuk. Kalau kamu melepaskanku, aku akan menganggap kejadian ini tidak pernah terjadi. Tuan Abram, jangan terus melakukan kesalahan. Hentikan. Karena cara kasar tidak berhasil, Santi akhirnya memohon baik-baik. Bisa mengulur sedikit waktu pun tidak masalah baginya. Namun, saat ini, Tuan Abram dan yang lainnya sudah benar-benar dikuasai hawa nafsu. Mereka sama sekali tidak peduli dengan permohonannya. Karena sudah sampai di titik ini. Apakah mereka masih bisa mundur? Saat ini mereka hanya mau bersenang-senang. Mana mungkin mereka memedulikan etika dan moral sekarang? Terlebih lagi, target mereka adalah Santi yang begitu cantik. Saat ini, Santi melingkarkan tangannya di dada. Wajahnya yang cantik penuh kewaspadaan dan ketakutan. Dan ada jejak air mata di bawah mata yang indah. Penampilannya yang tak berdaya ini tidak hanya gagal membuat orang-orang ini bersimpati, tetapi juga sangat membangkitkan hasrat mereka untuk memilikinya. Sebenarnya, aku sudah berencana untuk membuatmu mabuk pada kencan buta hari itu. Aku bahkan sudah memesan kamar di hotel. Mata Tuan Abram berbinar. Dia melepas jaketnya sambil mendekat selangkah demi selangkah. Malam ini, kamu tidak bisa kabur lagi. Kamu milikku. Santi sangat takut sehingga dia berteriak sambil melangkah mundur. Dasar binatang! Jangan mendekat! Ayahku juga pejabat di kantor pemerintahan. Dia tidak akan melepaskanmu. Pergi! Tepat ketika Tuan Abram hendak menerkam Santi seperti binatang buas. Bum! Terdengar suara nyaring di belakangnya. Kemudian, terlihat sebuah taksi yang seperti dipasang sayap melesat kencang ke lantai 2. Taksi itu menabrak kencang pintu besi besar kamar usang itu. Sialan! Tuan Abram dan yang lainnya sontak menoleh ke belakang. Ketika mereka melihat taksi itu, mereka langsung terkejut. Ini lantai 2. Bagaimana taksi ini bisa sampai di sini? Klang! Suara nyaring berikutnya terdengar. Pintu mobil ditendang sampai terhempas. Kemudian, ada seseorang yang keluar dari taksi itu. Ternyata kamu! Ketika Tuan Abram melihat orang ini, sorot matanya seketika seperti tersulut api. Seperti kata pepatah, ketika musuh bertemu, sorot mata mereka akan tersulut api kebencian. Dirga! Ketika Santi melihat Dirga turun dari taksi seperti seorang juru selamat, dia tidak bisa menahannya emosinya lagi. Santi pun menutup mulutnya lalu menangis dan tertawa secara bersamaan. Aku tahu, kamu pasti akan datang dan menyelamatkanku. Pada saat ini, Tuan Abram dengan marah berbalik ke belakang dan menatap lekat-lekat musuhnya, Dirga. Bocah tengik! Kamu menghancurkan segalanya pada hari itu. Kamu bahkan berani memukulku. Kalau bukan karena keluarga Simbolo, aku pasti sudah menghabisimu. Beraninya kamu datang dan kembali merusak kesenanganku? Kamu memang cari mati. Sembari dia berbicara, Tuan Abram memerintahkan para komplotannya. Maju! Tangkap dia! Kamu masih ingin menjadi pahlawan? Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengizinkanmu berdiri di samping dan menyaksikan semuanya. Tuan Abram menyangka semua akan cepat beres sebab jumlah mereka ada 5 orang dan Dirga hanya sendirian. Namun, di detik berikutnya, sebelum keempat komplotannya itu mendekati Dirga, Dirga sudah menampar mereka. Satu persatu terhempas dan menabrak dinding. Entah mereka masih hidup atau sudah mati. Hah! Melihat ini, Tuan Abram tersentak. Dia tidak bisa mempercayai penglihatannya sendiri. Ada 4 orang pria di sini. Kenapa mereka bisa terhempas terbang dan malah tersangkut di dinding? Apakah orang biasa bisa melakukan ini? Kamu ini manusia atau monster? Tuan Abram gemetar ketakutan dan mundur selangkah demi selangkah. Dia perlahan-lahan mendekati jendela, dia berniat untuk melompat keluar dan melarikan diri. Dalam sekejap,
Dirga melesat menghampiri di depannya. Kamu yang cari mati. Jika orang ini berani membalas dendam langsung padanya, dia mungkin bisa mengampuni nyawanya. Tetapi dia tidak seharusnya mengusik Santi. Dirga meraih leher Tuan Abram dengan satu tangan. Sedangkan tangan lainnya mengeluarkan belati di pinggangnya. Tidak, jangan. Tuan Abram mengatakan kata-kata ini dengan susah payah. Jangan bunuh aku.